Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya sangat menarik ya. Anda telah memberi kami sejumlah halaman dari Al-Quran dan meminta kami untuk melihat bagaimana kitab ini menjelaskan dirinya sendiri. Tapi ada satu gagasan inti dari sumber-sumber ini yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Bagaimana bisa satu buku yang sama diklaim sebagai petunjuk yang jelas bagi sebagian orang, tapi di sisi lain justru bisa bikin orang lain semakin tersesat. Ini kan sebuah paradoks ya. Misi kita kali ini adalah membongkar teka-teki ini. Ini memang gagasan yang paling sentral. Betul sekali. Ini menyiratkan bahwa teks ini bukanlah objek yang pasif, tapi sesuatu yang berinteraksi secara dinamis dengan pembacanya. Dan hasil dari interaksi itu bisa sangat berbeda, tergantung pada siapa yang membaca. Jadi, mari kita mulai dari klaim utamanya. Oke, kita mulai dari pernyataan pembuka di salah satu surat terpanjang, Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini tuh kayak pernyataan misi di halaman pertama sebuah buku manual, langsung to the point, nggak pakai basa-basi sama sekali. Silakan, dibacakan. Ayatnya berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, coba perhatikan pemilihan katanya. La roiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Ini sebuah klaim absolut yang sangat percaya diri kan? Tapi bagian kedua adalah kuncinya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia. Jadi petunjuk itu nggak universal tanpa syarat ya, ada semacam prasyaratnya. Oke, bertakwa atau mutakin itu kan terdengar sangat abstrak. Bagaimana kita tahu siapa yang dimaksud? Apakah Al-Quran memberikan semacam daftar kriteria yang lebih konkret gitu? Pertanyaan bagus, karena Al-Quran tidak membiarkannya menggantung. Ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 3-5, itu langsung memberikan rinciannya. Dikatakan bahwa muttaqin itu mereka yang pertama, beriman kepada yang gaib. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menafkahkan sebagian rezeki mereka. Dan yang keempat, beriman pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta meyakini adanya hari akhir. Jadi ini semacam software yang butuh hardware yang pas. Atau lebih tepatnya pembaca harus datang dengan sistem operasi tertentu di dalam dirinya agar bisa menjalankan program petunjuk ini. Analogi yang sangat tepat. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang hatinya sudah disiapkan. Betul sekali, Al-Quran seolah mengatakan, saya adalah peta yang sangat detail dan akurat, tapi Anda harus menyalakan lampu Anda terlebih dahulu untuk bisa membacanya. Lampu itu ya kerangka iman dan kesadaran spiritual yang tadi disebutkan. Tanpa itu, peta tersebut hanyalah selembar kertas yang membingungkan. Oke, ini membawa kita langsung ke jantung paradoks yang kita bahas di awal. Satu sumber, tapi dua hasil yang bertolak belakang. Ini seperti obat, yang bisa menyembuhkan, tapi bisa juga jadi racun, tergantung siapa yang meminumnya. Konsep ini dijelaskan dengan sangat gamblang di surah Al-Isra. Benar, ayat 82 dari surah Al-Isra adalah ayat yang paling lugas menggambarkan dualitas fungsi ini. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan efek ganda tersebut. Mari kita dengarkan ayatnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Mari kita bedah dua istilah kunci di sini. Untuk orang beriman, Al-Quran menjadi syifa dan rahmah. Syifa itu kata yang sangat kaya makna. Bisa berarti penyembuh, penawar, atau obat. Bukan hanya untuk penyakit fisik, tapi terutama untuk penyakit hati. Keraguan, kecemasan, kesombongan, iri dengki. Lalu rahmah adalah kasih sayang, ketenangan, dan belas kasihan. Jadi bagi mereka, interaksi dengan Al-Quran itu menenangkan dan menyembuhkan. Tapi untuk kelompok kedua, orang yang zolimin, efeknya justru negatif. Wala yazidu zolimina illa khasarah. Tidak menambah bagi mereka selain kerugian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa teks yang sama justru memperburuk keadaan seseorang? Karena niat awal dan kondisi hati mereka sudah berbeda. Orang yang zolimin, yang bisa diartikan sebagai mereka yang sengaja menolak kebenaran atau melampaui batas, membaca teks ini bukan untuk mencari petunjuk,
Mungkin untuk mencari kesalahan, atau pembenaran atas gaya hidup mereka, atau untuk membuktikan bahwa teks ini salah. Akibatnya, setiap ayat yang menantang pandangan mereka justru akan membuat penolakan mereka semakin kuat. Jadi masalahnya bukan pada airnya atau ayatnya, tapi pada wadahnya yang memang sudah dalam posisi menolak. Air sebagus apapun kalau dituangkan ke wadah yang terbalik, ya pasti tumpah. Paham. Persis. Penolakan yang terus-menerus ini menambah khasarah atau kerugian mereka. Mereka jadi semakin jauh dari petunjuk. Ini diperkuat lagi di ayat lain dalam surah yang sama, yaitu ayat 45 dan 46, yang menggunakan metafora yang lebih kuat lagi. Dikatakan ada hijaban mastura atau dinding yang tertutup saat mereka mendengarkan Al-Quran. Tunggu, tapi bukankah konsep dinding tertutup atau sumbatan di hati itu bisa terdengar sedikit faktalistis, seolah-olah sebagian orang memang sudah ditakdirkan untuk tidak akan pernah paham, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba? Itu adalah interpretasi yang mungkin muncul, tapi konteksnya menunjukkan bahwa dinding dan sumbatan ini bukanlah sesuatu yang diciptakan Tuhan secara sewenang-wenang. Itu adalah gambaran metaforis dari kondisi yang mereka ciptakan sendiri melalui penolakan yang berulang-ulang. Keengganan mereka untuk membuka diri dan mempertimbangkan kebenaran itulah yang menjadi penghalang efektif. Jadi, itu adalah konsekuensi dari pilihan bebas mereka, bukan takdir yang dipaksakan. Mereka dengar suaranya, tapi pesannya tidak tembus. Oke, itu penjelasan yang penting. Jadi kita sudah paham syaratnya, paham juga efek gandanya. Sekarang, mari kita lihat isi dari petunjuk ini. Dari halaman-halaman yang Anda berikan, isinya ternyata sangat beragam ya, bukan cuma buku doa atau daftar hukum. Sama sekali bukan. Isinya bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa tema besar. Yang pertama dan mungkin paling banyak porsinya adalah kisah umat terdahulu. Al-Quran penuh dengan cerita-cerita. Kisah Nabi Musa melawan Fir'aun di surah Al-A'raf dan Toha, kisah penciptaan Adam dan godaan iblis, kisah Maryam dan kelahiran ajaib Nabi Isa. Tapi ini bukan sekedar cerita pengantar tidur. Tujuannya selalu untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Dan saya bisa bayangkan bagaimana efek gandanya bekerja di sini. Bagi orang beriman, kisah Fir'aun adalah pelajaran nyata tentang akibat dari kesombongan dan kekuasaan absolut. Tapi bagi yang sudah sinis, mungkin itu hanya terdengar seperti dongeng kuno untuk menakut-nakuti, kan? Tepat sekali, interaksi dengan kisah yang sama menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, kategori kedua adalah aturan dan hukum praktis. Ini adalah panduan operasional untuk kehidupan. Misalnya, di surah Al-Ma'idah ayat 3, ada rincian tentang makanan yang halal dan haram. Di ayat 6-nya, ada panduan langkah demi langkah cara bersuci atau wudhu sebelum sholat. Bahkan ada yang menyangkut etika sosial sehari-hari. Saya lihat di surah Al-Hujurat, ada larangan untuk mengolok-olok, mencela diri sendiri, atau memanggil dengan julukan yang buruk. Betul. Larangan mengolok-olok atau memanggil dengan julukan buruk. Wah, ini sepertinya sebuah nasihat yang relevan banget untuk kolom komentar di media sosial zaman sekarang ya. Ini menunjukkan bahwa petunjuknya mencakup dari ritual ibadah yang paling private hingga interaksi sosial yang paling publik. Napanya kan? Sesuatu yang menjadi fondasi di baliknya. Disitulah prinsip keimanan masuk ya. Tepat. Itulah kategori ketiga. Prinsip keimanan atau akidah. Ini adalah benang merah yang menjahit semua bagian Al-Quran menjadi satu kesatuan. Intinya adalah penegasan keesaan Tuhan, bahwa Dia adalah pencipta segalanya. Lalu ada keyakinan pada hari pembalasan, yang digambarkan dengan sangat hidup dan detail. Misalnya di surah Al-Waqiah, yang melukiskan pemisahan manusia menjadi 3 golongan di hari kiamat, atau Al-Qiyamah, yang menggambarkan guncangan psikologis pada hari itu. Prinsip-prinsip ini kan fundamental, tapi manusia seringkali butuh motivasi lebih untuk taat. Apakah Al-Quran hanya memberikan perintah, atau ada juga penjelasan tentang konsekuensinya, baik yang positif maupun negatif? Tentu ada. Itulah kategori keempat, janji dan peringatan. Al-Quran secara konsisten menggunakan sistem wortel dan tongkat. Di satu sisi ada gambaran surga yang sangat indah untuk memotivasi orang berbuat baik. Di sisi lain, ada ancaman neraka yang mengerikan sebagai pencegah. Surah Ar-Rahman adalah contoh sempurna, di mana deskripsi nikmat surga disandingkan dengan kengerian neraka. Dan di sela-selanya terus diulang pertanyaan retoris, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Setelah mendengar semua isinya yang begitu kaya, dari kisah, hukum, sampai prinsip fundamental, saya jadi berpikir, pasti ada cara yang benar dan salah untuk mendekatinya. Membaca buku seperti ini sepertinya bukan seperti membaca novel biasa, yang dibaca sekali lalu selesai. Apakah Al-Quran sendiri memberi petunjuk tentang cara membacanya? Ini poin yang sangat krusial. Al-Quran sangat menekankan kualitas interaksi, bukan sekedar kuantitas. Di surah Al-Muzammil ayat 4, ada perintah yang sangat spesifik dan terkenal. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tunggu dulu. Jadi, tartil itu bukan cuma soal membaca dengan tempo yang benar, pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Saya kira maknanya sesederhana itu. Jauh lebih dalam dari itu. Membaca pelan adalah salah satu aspeknya, tapi tartil secara keseluruhan mencakup membaca dengan artikulasi yang jelas, memahami maknanya, merenungkan pesannya yang sering disebut tadabbur, dan membiarkan bacaan itu mempengaruhi hati dan emosi. Ini adalah tentang mengubah proses membaca dari sebuah monolog di mana kita hanya melafalkan kata-kata menjadi sebuah dialog di mana kita mendengarkan, berpikir, dan merespons. Wah, ini mengubah cara saya memandang perintah membaca Al-Quran. Ternyata ini bukan soal menyelesaikan bacaan, tapi soal menyerap pesannya. Ini pendekatan yang sama sekali berbeda sih. Dan pendekatan ini diperkuat oleh cara Al-Quran itu sendiri diturunkan. Ia tidak turun sekaligus dalam satu malam sebagai sebuah buku tebal. Surah Al-Isra ayat 106 menyebutkan bahwa ia diturunkan berangsur-angsur agar dibacakan kepada manusia ala muksin, secara perlahan-lahan dalam rentang waktu yang lama. Masuk akal. Jadi proses penurunannya selama lebih dari 20 tahun itu sendiri adalah sebuah pelajaran. Dirancang untuk dicerna pelan-pelan, dipahami dalam konteks, dan diterapkan tahap demi tahap. Bukan untuk di binge watch kayak serial Netflix ya. Analogi yang menarik dan benar. Proses yang bertahap itu memungkinkan internalisasi yang lebih dalam. Setiap ayat atau kelompok ayat turun untuk merespons situasi tertentu, sehingga pelajarannya menjadi sangat relevan dan mudah diserap oleh generasi pertama umat Islam. Jadi setelah kita menelusuri semua ini, pola besarnya jadi sangat jelas. Pertama, Al-Quran mengklaim dirinya sebagai petunjuk pasti. Kedua, petunjuk itu bersyarat menuntut semacam kesiapan batin dan iman dari pembacanya. Dan ketiga, yang menjadi benang merah kita hari ini, Al-Quran itu seperti cermin. Apa yang kita lihat di dalamnya, apakah itu petunjuk dan rahmat, atau justru sesuatu yang menambah penolakan, ternyata lebih banyak bercerita tentang kondisi kita sendiri saat sedang bercermin. Tepat sekali. Ini membawa kita pada satu pertanyaan reflektif yang lebih luas, yang berlaku jauh di luar konteks membaca teks suci. Jika teks yang sama bisa menghasilkan dua efek yang berlawanan, itu menunjukkan bahwa makna tidak sepenuhnya terkandung di dalam kata-kata saja. Makna lahir dari ruang interaksi antara teks dan kesiapan batin, keterbukaan, serta niat dari si pembaca. Sebuah pengingat yang kuat bahwa kita bukanlah penerima informasi yang pasif, kita adalah co-creator dari makna yang kita dapatkan. Sama sekali bukan pasif. Mungkin ini adalah sesuatu yang bisa Anda renungkan setelah ini. Dalam kehidupan kita, seberapa besar kondisi hati, prasangka, dan niat awal kita membentuk cara kita menafsirkan semua informasi yang datang. Entah itu berita yang kita baca, nasihat dari seorang teman, kritik dari atasan, atau bahkan sebuah kitab suci. Karena pada akhirnya, apa yang kita peroleh dari sebuah pesan mungkin lebih banyak mengungkap tentang siapa diri kita daripada tentang pesan itu sendiri.